Ada yang bertanya kepada saya, apakah diangkatnya kasus Harun Masiku oleh KPK ini nggak berkaitan dengan ketegangan antara Jokowi dan PDIP, atau sebut saja kekuasaan dan juga partai yang memang merasa diri berkuasa selama 10 tahun ini. Ya, kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang bagi yang baru pertama hadir dalam ruang publik ini. Ini adalah sekolah publik bagi kita, Senkuat, untuk kita belajar bersama, saling bahu-membahu untuk agenda strong state, ya. Bagaimana memperkuat negara kita ini, jangan sampai menjadi failed state, ya, negara yang gagal, sebagaimana yang ditesiskan oleh berbagai macam kelompok-kelompok tertentu. Tentu itu merupakan kelompok kepentingan yang ingin merebut legitimasi publik untuk menjadi penguasa di republik ini. Baik, kita bahas tentang persoalan apakah kasus Harun Masiku itu dan pemanggilan Hasto sebagai saksi dari rasa tersangka itu dipandang sebagai sebuah agenda cawe-cawenya kekuasaan atau quote kemarahan kekuasaan, sehingga Mas Hasto dan yang lain-lain merasa kekuasaan ini sedang mengkriminalisasi diri mereka, menggembosi atau kemudian melemparkan nokta merah kepada partai merah ini, ya. Nah, saya sih secara insting, ya, saya tidak yakin bahwa ini merupakan campur tangan Jokowi sebagai sebuah respon yang secara spekulatif kita bisa pahami. Mungkin inilah respon atau jawaban dari kekuasaan penguasa terkait dengan pidato, ya, Rakernas di akhir Rakernas Bu Mega yang mengatakan bahwa kita main-mainkan dulu, sehingga kekuasaan mencoba untuk memberikan sinyal sebenarnya game changernya siapa, ya, siapa yang pemegang katakanlah pemegang arah, ya, permainan ini, ya. Nah, saya sih tidak ingin negara kita ini semakin chaos dan kemudian memberikan label negatif terhadap bahwa Jokowi yang kemudian menjadi orang yang dipersalahkan. Karena lagi-lagi seringkali kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak populer, ya, semua mata, semua telunjuk, ya, dalam konteks kontestasi kekuasaan menunjuk pada Jokowi. Seolah-olah Jokowi lah yang menjadi faktor variabel, ya, penyebab dari persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini yang menjadi sebuah keprihatinan bagi kita untuk melihat bahwa berbagai macam sebuah kebijakan itu kan tidak lahir dalam sebuah ruang yang hampa, tidak lahir dalam sebuah kamar tidur Pak Jokowi, tetapi itu adalah kamar bersama, ya, kamar bersama entah pada konteks birokrasi, eksekutif ataupun legislatif, bahkan juga yudikatif. Karena sekali lagi representasi atau kehadiran para kontestan-kontestan politik itu kan hadir di semua ruangan itu. Jadi impossible, sangat tidak mungkin kalau kemudian kebijakan-kebijakan tertentu itu lahir dari pikiran dalam benak kepala yang namanya Pak Jokowi. Nah, ini impossible, ya. Sehingga apapun yang mau kita tuduhkan pada Pak Jokowi itu tidak akan pernah relevan, ya. Karena selama ini kita lihat bagaimana begitu kencangnya tuduhan-tuduhan terkait dengan Jokowi, bahkan penghinaan-penghinaan terhadap beliau. Nah, ruang ini mencoba untuk menghadirkan perspektif di belakang layar agar supaya publik secara umum bisa mendapatkan satu kesempatan untuk memahami bahwa negara ini sebenarnya di manajemennya, di leading seperti apa, ya. Jokowi bukanlah pemain tunggal, ya. Jokowi adalah salah satu bagian yang diberikan mandat, ya, representasi bukan hanya oleh masyarakat pemilih, tetapi masyarakat yang punya kepentingan dalam jubah-jubah katakanlah ekonomi, ya, kepentingan-kepentingan agamis, kepentingan-kepentingan kultural dan yang lain-lain, sehingga kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini salahnya Jokowi, ya. Ini merupakan memang seorang pemimpin akan bertanggung jawab, tetapi ini kepemimpinan politik. Ini bukan kepemimpinan di sebuah perusahaan dengan saham mayoritasnya dimiliki oleh orang tertentu. Saham mayoritasnya dimiliki oleh publik. Bahkan saham mayoritas itu bahkan bisa jadi sudah diijonkan kepada
penguasa tertentu, elit tertentu, atau bahkan para pengusaha-pengusaha tertentu. Jadi ya seringkali ini yang harus kita tahu, bahwa di posisi Jokowi, di posisi presiden kita, ya tidak mudah untuk memimpin sebuah negara yang kemudian merupakan hasil dari koalisi, ya koalisi yang bahkan kemudian dalam tesis-tesis tertentu kita nggak bisa hindari bahwa negara kita ini bukan saja negara demokratis saja, kita demokratis oligarkis. Nah ini juga yang akhirnya boleh saja secara dalam tataran idealis normatif orang kemudian mengkritik tentang adanya negara-negara yang sifatnya campur tangan oligarkis, ya, bagaimana memberi label terhadap elit-elit tertentu sebagai oligarkis. Tapi ini ya faktanya begitu, secara paradoksal negara itu tidak akan pernah hilang dari sisi itu, ya. Nah karena itu teman-teman, ketika kita bicara kembali persoalan Harun Masiku dan ini, saya sih tidak melihat bahwa itu cawe-cawe Jokowi, tapi bisa saja bahwa para pendukung Jokowi itu kemudian mengintervensi, ya, mengambil ruang untuk kemudian menjadi benteng, ya, memagari tentang eksistensi Jokowi dan sebagainya, ya, sehingga ketika itu terjadi, Jokowi yang kemudian mengintervensi untuk tidak melakukannya, mengendurkan upaya untuk melakukan tekanan-tekanan, pressure-pressure. Karena bagaimanapun juga sekarang yang memegang kekuasaan, ya, quote, tongkat pemukul itu ada pada kekuasaan, ada pada seorang presiden, ya. Tinggal bicara tentang nurani seorang presiden saja, apakah mau menggunakan power itu atau tidak, ya. Tapi saya kira Jokowi tidak serendah yang kita bayangkan, ya. Dia tidak akan menjadi orang yang suka menggigit, suka mematuk, suka menghajar, suka menerkam, suka menggonggong dan sebagainya, suka menghajar, mencabik-cabik orang dengan sesukanya hatinya, ya. Saya kira kita perlu melihat bahwa sisi kebapaan beliau juga itu bagi upaya untuk mengayomi, menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, ya, memberikan pembelajaran kalau memang sudah keterlaluan, ya. Saya tidak tahu dalam posisi ini kasus Harun Masiku dan Hasto Sekjen P3 ini apakah sudah keterlaluan atau tidak, ya. Biarlah publik yang merasakan, tetapi saya hanya mau meyakinkan bahwa ini akan selesai dengan kemenangan semua pihak, ya. Tentunya memang ada margin errornya, ada harga yang harus kita bayar bersama. Tetapi lebih jauhnya kita harapkan harga yang terbaik bagi NKRI itu yang hadir, bukan partai politik.